Lihat deh akun TikToknya Doktif, dokter detektif. Berapa banyak skincare yang di review, yang overclaim, yang berbahaya. Gak ada mereka ngelawan. Mereka membenahi, mereka betulin skincare-nya. Sampai akhirnya di review sama Doktif dan akhirnya skincare-nya bener. Banyak kok. Ini mereka-mereka aja nih. Si Rahma Ular, Reza Gladys, Henny Sagara, ini aja yang udah tahu salah tapi nggak mau benerin, akhirnya bikin keributan. Doktif tuh juga punya produk guys, tapi Doktif itu tidak jualan setiap hari seperti Tokia Ular atau Reza Gladys, dan dia tidak membohongi customernya. Dan Doktif tidak menjual guys, dia punya produk dia jual-jual aja, bukan yang kayak si Henny Sagara, bukan yang kayak si Tokia Ular, bukan yang kayak Reza Gladys, bukan kayak gitu. Kuya-kuya, kucuk-kucuk tiba-tiba dateng, ya kan, di pertengahan ngomong begitu kan kayak nggak punya kaca dia. Lah dia apa kabar? Bikin konten di depan rumah orang kebakaran yang orangnya aja nggak setuju kontennya. Itu aja dia nggak ada. Tiba-tiba dia ngomong tidak elok lah sesama pengusaha skincare. Jangan cek, jangan lihat Doktifnya sebagai pengusaha skincare. Skincare dia biasa aja, harganya juga 50 ribuan. Nggak kayak si Salah Saukia atau Reza Gladys. Biasa aja dia. Dia nggak ngambil keuntungan banyak, dia tidak membohongi customer. Tapi saat dia mereview skincare, dia sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang penjual skincare. Bedain, Uya Kuya ini sekolah di mana? Gue nggak ngerti Uya Kuya ini. Yang milih dia juga gue rasa bukan manusia. Sampai masuk ke DPR. Dia tuh gelarnya dokter. Dikasih edukasi kok nggak mau. Tapi lihat deh, ya semenjak Doktif ada, udah nggak ada yang flexing kan? Reza Gladys udah nggak flexing. Salah Saukia Ular udah nggak flexing. Banyak yang udah nggak flexing kan? Coba kalau Doktif nggak ada, kalian dihantui setiap hari dengan keflexingan mereka, yang mereka sendiri pun bayar utang pun ribet. Sampai si Salah Saukia Ular bilang gini, ya namanya pembisnis punya utang wajar, betul wajar, tapi harus ingat bayar utang itu kewajiban. Semua pengusaha juga pasti punya utang kok, tapi kalau udah ada utang jangan lupa kewajiban. Kewajiban utangnya dibayar. Jangan yang minjemin lo jahatin, yang ngutangin lebih jahat. Yang diutangin lebih jahat, ya kayak gitu. Kenapa Salah Saukia Ular masih banyak yang beli produknya? Ya gimana nggak banyak? Dia jual skincare satuan 90 ribu dapat 3. Coba. Dia jual krim siangnya, krim malamnya 90 ribu dapat 3. Gimana nggak banyak yang beli? Dia jual tuh lip serumnya yang bikin bibir kering 15 ribu dapat 2. Ya gimana nggak banyak yang beli, sama dia dibikin harga sedekah. Padahal harganya di Cina ya cuma 1.500, 2.000. Ada Pak Gibran. Pak Gibran tolong tuh Pak dibantu Doktif Pak.
Supaya cepat laporannya di Polda Metro, Pak. Kasihan itu perempuan. Disikat kanan kiri. Gila. Lambung gue. Nih ya, rakyat Indonesia. Kalau dikasih tahu yang bener, sulit banget terima. Sulit banget. Nanti dibilangnya iri ya sama kesuksesan orang. Nanti dibilangnya apa lagi? Tadi bilang apa lagi? Padahal nggak ada yang ngiri. Jualan kalau bersih-bersih aja, nggak nipu, nggak melakukan kejahatan, nggak usah takut guys. Mau di-review sama siapapun, mau di-review sama malaikat sekalipun, nggak usah takut. Kalau kita jualannya bener, kalau produk yang kita jual bener, ya nggak usah takut. Terus kalau jualan, ngambil keuntungan besar, ambillah. Asal yang dijual produknya menghasilkan. Ini produk udah nggak menghasilkan, overclaim, dijual harga selangit. Terus rakyat Indonesia dibodoh-bodohi. Dibilang produk UMKM, bantu UMKM, padahal produk dari Cina. Itu kan berarti kan bukan bantu UMKM itu kan bantu Republik Rakyat Cina itu namanya. Tapi sulit ya maksudnya si SS ini ya, Salsaukia ular ini ya, karena dia amnesianya hampir tiap hari. Jadi dia kejadian apapun itu pasti akan lupa seketika. Dia bilang katanya, udah selesai kok masalah reseller dan lain-lain. Padahal sampai detik ini belum ada itu yang selesai. Karena gue ada kontak-kontakan sama beberapa resellernya si ular. Nggak ada. Jadi ular ini jahat guys. Produk-produk berbahayanya dia atau produk-produk jeleknya dia itu tidak ditarik-tarikin guys dari reseller atau distributor. Ya, produk itu dibiarin sampai akhirnya si reseller sama distributor dan agent ini menjual dengan caranya mereka masing-masing. Karena si ular ini setiap live itu ngebanting harga guys. Ya kayak misalkan dia jual cushion gitu kan, yang tadinya harganya 1,2, terus dia jual 2, dapat beli 2 cuma 150. Padahal dia jual kemitraan itu harganya 225. Terus kayak mana reseller mau jual? Sedangkan dari pusatnya aja jualnya harganya begitu. Sampai ada beberapa reseller yang produknya mau expired sebentar lagi dan dia tidak ada tanggung jawab untuk menarik-narikin Salsaukia ular. Ya, gue kasih tahu, kalau lu mau narik barang dari distributor, agent atau reseller, lu bukan narik barang doang, tapi lu ganti, dan lu harus sebarluaskan penarikan itu. Kayak dia bahas tentang skincare berbahayanya itu, yang MC itu, ya kan? Dia nggak ada tuh bikin surat penarikan ke semua reseller, ke semua agent, nggak ada. Dia biarin aja karena dia tidak mau rugi untuk mengambil barangnya kembali ke distributor, agent atau reseller. Nggak ada tuh. Gue tanya tuh ke beberapa distributor dan resellernya, ada nggak surat penarikan? Tidak ada. Jadi surat penarikan yang dia bikin waktu saat preskon sama si Elsa Sharif ya, itu baru dibikin. Kalau mau bikin penarikan itu ya kayak Cindy Samuel, dia bikin surat penarikan, dia umumkan, dia taruh di IG, dia tarik semua barang-barang berbahayanya, dia ganti reseller, agen distributornya, itu baru bener. Capek banget. Kalian harus belajar pinter ya, ini 2025, bentar lagi 2026.
Ingat ya, kalau kalian pakai skincare yang berbahaya, apalagi overclaim yang tidak ada khasiatnya sama sekali, itu lambat laun ya, muka kalian tuh bakal hancur guys. Bukan hanya hancur, kalian bisa kena kanker kulit, kalian bisa flek, menaun, merah, iritasi, gangguan pada saluran darah. Karena kan tuh dia masuk ke pori-pori kan, ke sel-sel kan. Ya, Nicky Bull, ya gue Nicky Bull. Kenapa? Nicky Bull mau kasih tahu ya, jangan lupa ke restoran Miami dan jangan lupa pakai skincare yang bagus. Ya, jangan ikut-ikutan FOMO ya. Kalian ikut-ikutan FOMO, pertama uang kalian habis, nggak jelas. Kedua, nggak akan dapat khasiatnya atau manfaatnya di muka kalian. Oke, Nicky Bull mau pergi dulu, mau ke dokter ya, karena Nicky Bull perutnya kembung. Puas kau.